Good, fact finding sudah. Yang selanjutnya kalau Anda sudah fact finding, Anda lakukan pendekatan rekrut nih, jangan langsung presentasi, teman-teman. Ini dia nih, kalau Anda langsung udah fact finding, bahannya sudah ada, Anda langsung presentasi, biasanya ada ketidaknyamanan nih, teman-teman ya, seolah-olah ditodong, seolah-olah ditembak. Kan prinsipnya selalu kayak gitu ya, orang itu nggak suka dijual-jualin. Orang itu sukanya beli, tapi nggak suka dijual-jualin. Begitupun dengan bisnis ya. Orang itu nggak suka ditawar-tawar di bisnis. Sukanya teman-teman mengajukan untuk berpartner bisnis. Ini dia nih. Usahakan mereka yang nyari-nyari Anda kan di dalam layar kayak gitu. Bukan Anda yang nyari-nyari mereka. So, teman-teman, Anda lakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum Anda presentasi. Seperti apa sih pendekatannya? Anda bisa cerita tentang konsep 30-55. Ini dia nih ya, atau 10 jari. Saya ceritanya 30-55 saja dulu ya, teman-teman ya. Ketika Anda cerita 30-55, dengerin ya, teman-teman. Ini sharing saja. Pak, kalau misalkan Bapak bekerja di usia 25 tahun. Biasanya berapa lama sih Pak Bapak bekerja Pak? Dia apa ngomong ya? 30 tahun sih biasanya. Nah, kalau dia nggak ngomong, langsung aja Anda tembak ya. Pilihannya cuma dua ya, dia ngomong atau Anda yang ngomong gitu ya. Kalau dia kelamaan ngomongnya, Anda yang ngomongin ya. Tapi kalau dia udah cepat, tinggal Anda yakin aja. Berapa tahun Pak kita bekerja? Biasanya 30 tahun. Oh, berarti kita biasanya pensiun di usia 55 ya. Nah Pak, tahu nggak sih Pak ya, saya punya data dari BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia Pak. Ternyata dana pensiun yang terkumpul ketika kita bekerja selama 30 tahun Pak hanya bisa digunakan selama 5 tahun loh Pak. Itu dengan gaya hidup yang sama, dan ini real Pak. Artinya ketika saya bekerja 30 tahun dari usia 25 sampai 55 tahun Pak ya, saya cuma bisa menghidupi diri saya 5 tahun kemudian Pak, artinya sampai usia 60 doang loh Pak ya, dengan syarat gaya hidup saya tidak berubah. Nah, kadang-kadang kan ketika kita pensiun ya, kita ya gaya hidupnya jauh lebih lebih sedikit dibandingkan dengan kita ketika kita bekerja. Kan kita nggak pengen kayak gitu ya. Kita pengen ketika kita bekerja sama kita pensiun, gaya hidupnya tetap sama. Nah, ini dia Pak, BPS bilang, kalau kita kerjanya 30 tahun cuma bisa ngidupin 5 tahun doang. Lalu Pak, nanti di usia 60 kita ngapain? Nah, ini dia Pak, rata-rata kita harus kerja lagi ya, minimum Pak kita harus kerja lagi 5 tahun lagi deh. Kalau kita misalkan saja usianya cuma sampai 65 tahun ya, tapi kalau kita kalau kita umurnya sampai panjang loh ya Pak, kita harus kerja seumur hidup loh Pak. Ini yang disebut dengan prinsip 30-55 Pak, yang dialami oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat Indonesia Pak. Saya dulu juga kayak gitu ya, kerja 30 tahun, 5 tahun menikmati pensiun, 5 tahun harus kerja lagi. Amit-amit cabang bayi Pak. Nah, ketika saya berbisnis asuransi jiwa, saya dikasih tahu sama leader saya tentang prinsip yang terbalik Pak. Bukan 30-55, tetapi 55-30. 55-30 itu apa sih Pak? 55-30 kayak gini. Kalau saya memulai bisnisnya di usia 25 tahun Pak. Nah, saya cuma cukup Pak, bener-bener ya kerjanya giat 100% ya. Hanya dalam waktu 5 tahun saja Pak. 1 tahun saya sudah menjadi senior agency manager, 1 tahun berikutnya artinya 2 tahun saya sudah menjadi agency director, 1 tahun berikutnya saya punya agency directornya lagi. Jadi 5 tahun aja tuh Pak, saya benar-benar full Pak ya, konsentrasi saya berbisnis. Nah, ketika saya sudah 5 tahun berbisnis Pak ya, apa yang saya lakukan? 5 tahun biasa saya ngembangin bisnis tuh. Nanti saya setelah 5 tahun cita-cita saya adalah punya KPM tuh Pak, seperti leader-leader yang lainnya, punya kantor sendiri Pak, yang untuk saya kembangin nih. Saya sekarang di Jakarta, saya pengen nanti punya juga di Jawa Barat, saya juga pengen punya juga tuh Pak di Sumatera Barat, pengen juga Pak ya di beberapa daerah-daerah lainnya. Jadi 5 tahun saya berbisnis, 5 tahun saya ngembangin bisnis. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Saya punya pilihan Pak untuk 30 tahun pensiun. Jadi prinsipnya adalah Pak, 5 tahun berbisnis, 5 tahun ngembangin bisnis, 30 tahun pensiun. Jadi 55-30 yang saya lakukan sekarang. Saya sih yakin Pak, Bapak juga sama seperti saya Pak, menghindari prinsip kebanyakan orang ya yang sudah ada penelitian dari BPS Pak, 30 tahun kerja, 5 tahun pensiun, 5 tahun harus kerja lagi. Saya yakin Bapak adalah orang pinter nih Pak, makanya saya ngobrol sama Bapak. Saya yakin Bapak milihnya kayak saya, 5 tahun berbisnis, 5 tahun mengembangkan bisnis, 30 tahun nanti menikmati masa pensiunnya. Enak kan Pak kalau kayak gitu? Ini yang disebut dengan pendekatan loh teman. Ini bukan presentasi rekrut, ini untuk ngebuka mindset nih. Nanti presentasinya beda lagi. Cukup jelas ya teman-teman di sini ya. Ini yang disebut dengan pendekatan dengan prinsip 30-55. San, ceritain dong yang konsep 10 jari. Nanti ya kepanjangan, nggak selesai-selesai. Lanjut, Anda jelasin ya kompensasi plan-nya nih. Ini pendekatan rekrut juga nih ya. Anda akan ngomong-ngomong terlebih dahulu ya. Cuma ngomong aja, Pak, luar biasanya di bisnis saya kayak gini ya Pak. Ketika saya berbisnis, ini tanpa presentasi ya. Anda cuma ngomongin tentang konsep diri aja ya.
Yang luar biasanya dari saya Pak, itu ada 2 hal loh Pak yang saya dapatkan ya Pak, ada komisi dan bonus dan ada OR. Jadi dapat income-nya dari 2 hal loh Pak ya, dari saya. Nah ini yang sangat luar biasa, karena kalau dulu saya bekerja Pak, saya menganggap diri saya seperti Coca-Cola Pak ya. Kalau dulu saya bekerja, saya menganggap Coca-Cola, saya adalah Coca-Cola yang ada di warung, yang cuma dihargai 5.000. Nah saya tetap Coca-Cola sih Pak, dengan kapasitas saya saat ini, tetapi saya menganggap saat ini saya seperti Coca-Cola yang ada di hotel Pak, yang sudah dihargai 50.000 yang ada di dalam kulkas atau barnya Pak. Nah ini Pak bedanya kayak gini. Kalau dulu saya cuma dapat gaji ya, saya juga punya bisnis juga ya Pak, saya cuma dapat omset ya, cuma dapat keuntungan, tetapi saya nggak dapatin 2 hal ini Pak ya, yang dimana saya dapat komisi, dapat bonus, dan dapat pengembangannya juga Pak. Ini yang luar biasa dalam bisnis. Anda cerita aja kayak gitu. Pendekatan rekrut selanjutnya apa? Anda cuma cerita ya bahwa di sini ya, Anda punya plan. Jadi orang nanti akan berpikir ya teman-teman, bahwa ketika dia bergabung tuh dia nggak cuma sebagai seorang agen asuransi. Ya kebanyakan masyarakat Indonesia ketika mereka berpikir untuk bergabung, nanti gue jadi agent nih, nanti jadi agent nih. Nah, mereka nggak berpikir bahwa mereka itu punya jenjang karir, punya reward yang mereka bisa dapatkan. Anda bisa cerita ya. Kalau Anda sudah punya prestasi, itu lebih bagus. Maka saya bilang nih, bisnis asuransi jiwa mewajibkan Anda punya prestasi. Apapun prestasinya Anda tunjukin. Kenapa? Karena kalau Anda punya prestasi, berarti perusahaan ini menghargai Anda. Jadi kalau nanti agent Anda bergabung, mereka akan berpikir saya pun akan dihargai. Selanjutnya Anda cerita apa? Nah ini nih Anda cerita bahwa bukan hanya dapat komisi, ada jenjang karirnya, ada reward. Anda tahu bahwa makna kelahiran setiap manusia adalah yang memiliki manfaat lebih besar. Ya, selain ibadah wajib yang harus Anda lakukan, Anda harus berbuat baik semakin banyak orang. Ya. Nah ini dia, semakin banyak Anda berbuat baik, semakin besar pahala Anda, semakin besar pahala Anda, semakin besar ya teman-teman value Anda di mata Tuhan dan di mata agama Anda. Dan Anda akan berpikir, kalau saya bukan sebagai agent asuransi jiwa, mungkin value atau nilai ibadah saya sedikit banget nih. Tapi ketika saya menjadi agent asuransi jiwa, saya banyak nolong orang tuh. Ya, saya cerita aja mereka udah paham tentang konsep proteksi, tentang konsep perencanaan keuangan, itu baru cerita ya. Akhirnya mereka memiliki polis, saya melayani mereka tuh ya untuk memiliki ketenangan. Selama mereka memiliki polis, selama itu saya mendapatkan value dan nilai ibadahnya. Kenapa? Karena ketenangan pikiran mereka, ketenangan hatinya mereka adalah ibadahnya buat saya. Itu satu loh Pak, baru kena nasabah loh Pak. Ya. Saya juga punya beberapa partner bisnis. Ya. Saya cerita tentang konsep bisnis, udah jadi nilai ibadah. Saya ngasih ilmu ke mereka, mengedukasi. Mereka akhirnya berbisnis Pak, lalu mereka mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, tambah lagi nilai ibadahnya buat saya. Ini yang luar biasa nih Pak. Ya. Jadi Pak, selama agent saya dan partner bisnis saya mendapatkan sesuatu dari perusahaan saya, selama itu pun nilai ibadahnya mengalir ke saya. Bayangin loh. Udah ada jenjang karirnya Pak, udah ada rewardnya Pak, udah ada kompensasinya Pak, sudah ada percepatannya Pak, ada kemungkinan saya mendapatkan nilai ibadahnya juga loh Pak. Ini yang sangat luar biasa di dalam bisnis ini. Kenapa sih saya bergiat-giat banget sih Pak di bisnis ini? Kenapa sih saya kayaknya seneng banget sih Pak? Dan yang terakhir Pak, kan saya nggak pernah tahu ya Pak kapan saya bisa hidup di dalam dunia ini. Yang pastinya menentukan hidup saya, lamanya saya di dunia ini adalah Tuhan Yang Maha Esa Pak. Dan bagusnya Pak, kalau saya misalkan saja, ini amit-amit ya Pak, gitu ya. Kalau misalkan saja saya tidak bisa menjalankan bisnis ini, maka secara otomatis bisnisnya dan hasil bisnisnya itu akan diwariskan kepada orang-orang tua saya. Kan nggak mungkin ya Pak, kalau saya pilot, tiba-tiba anak saya nanti jadi pilot juga. Kalau saya nggak ada, kalau saya udah nggak ada, kan nggak mungkin ya Pak. Ya mereka harus belajar lagi jadi pilot. Kalau saya dokter kan nggak mungkin ya Pak, kalau saya nggak ada, anak saya tiba-tiba jadi dokter juga. Ya mereka harus belajar lagi di sini Pak. Ya. Itu seperti itu Pak. Ya, saya hanya menuliskan ketika nanti saya sudah menjadi seorang agency director, saya harus menuliskan namanya. Ya, nama pasangan saya kah atau nama anaknya saya kah. Ketika saya tidak ada Pak, bisnisnya langsung kepada mereka Pak. Ini yang luar biasa. Dan ini yang saya ingin ceritakan kepada Bapak. Ini yang disebut sebagai bridging.